Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, orang tua, ayah, bunda, dan juga calon siswa, adik-adik peserta didik baru tentunya untuk jenjang SD ya. Nah, sesaat lagi di tanggal 4 kita akan melaksanakan pendaftaran peserta didik baru. Untuk tingkat sekolah dasar akan melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara semi online. Nah, adapun untuk pendaftaran kita akan laksanakan secara online melalui link yang sudah kami sediakan dan kita sebar di beberapa sekolah wilayah Kecamatan Cipayung. Baik, untuk lebih lengkapnya mari kita ikuti tutorial cara dari mulai awal sampai akhir proses pendaftaran siswa SD di wilayah Kecamatan Cipayung ini. Baik ayah bunda dan juga calon peserta didik baru, langkah pertama kita harus masuk dulu ke browsernya, boleh menggunakan Chrome ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita akan ketikkan link pendaftarannya. Nah, untuk mengetahui link pendaftarannya ini, ayah bunda juga bisa melihat di informasi atau banner atau spanduk yang ada di sekolah. Nah, kebetulan kita punya sampel, ada salah satu banner di SD Negeri Pondok Terong 4. Nah, di sini sudah terpampang depan sekolah yaitu informasi pendaftarannya. Kemudian biasanya di bagian bawahnya ini ada link pendaftarannya. Nah, link pendaftarannya ini kita masukkan, kita input di browser tadi ya. Oke, kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan di sini. Oke. Untuk halamannya sudah muncul seperti ini ya, ayah bunda. Nah, di sini selamat datang di PPDB SDN Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Tahun pelajaran 2022-2023. Nah, ini kita bisa lihat ke bawah ada penjelasan mengenai PPDB di wilayah Kecamatan Cipayung ini khususnya ya. Mungkin hampir sama dengan di wilayah lainnya yang terdapat di daerah Depok ini. Nah, ini ada landasan hukumnya, ya bunda juga bisa baca di sini ya. Kemudian ada azasnya. Tentunya PPDB ini akan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel ya. Kemudian untuk jadwal PPDB SD negeri ini, nah ini pendaftaran akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Juli 2022. Kemudian untuk pengumumannya yaitu pada tanggal 11 Juli dan selanjutnya ada daftar ulang bagi peserta yang sudah lolos di seleksi ini, yaitu pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli. Nah, nanti awal tahun pelajarannya akan dimulai pada tanggal 18 Juli 2022. Nah, untuk menjadi perhatian bahwa daftar ulang di sini harus benar-benar melakukan daftar ulang, karena jika tidak melakukan daftar ulang nanti akan dianggap mengundurkan diri ya. Nah, ini untuk persyaratan umumnya, yaitu yang pertama usia calon peserta didik baru ini diprioritaskan berusia 7 tahun per 1 Juli 2022. Nah, untuk calon peserta didik di usia di bawah 7 tahun memiliki STSB atau ijazah TK serta atau setara PAUD sejenis SPS ya. Kemudian memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir ya. Kemudian memiliki kartu tanda penduduk orang tua ya. Kemudian memiliki kartu keluarga yang diterbitkan sebelum 1 Juli 2021. Oke, selanjutnya menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM ini ya. Yang nanti ini bisa didapat dari website ini, nanti kita tunjukkan ya. Kemudian di bawahnya ada
pilihan SD negeri di wilayah Kecamatan Cipayung ya. Ini ada 13 sekolah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sekolah. Nah, mulai dari SD Cipayung 1, Cipayung 2, sampai yang terakhir SDN Citayam 4. Nah, itu untuk halaman beranda website PPDB di Kecamatan Cipayung ini. Oke sahabat pendidik, ayah bunda dan juga adik-adik calon peserta didik baru, jika sudah membaca tuntas di bagian beranda website PPDB SD Negeri Online di wilayah Kecamatan Cipayung ini, mari kita coba untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri yang terdapat di wilayah Kecamatan Cipayung ini. Nah, ini ada 13 sekolah. Dan tentunya ayah bunda sudah mengetahui sekolah mana yang akan dituju ya dari 13 sekolah di wilayah Kecamatan Cipayung ini. Nah, untuk sekolah yang dituju kita saranin sebaiknya adalah sekolah yang memiliki jarak tempuh terdekat dengan rumah atau tempat tinggal atau domisili ayah dan bunda ya. Karena nanti akan dilaksanakan seleksi secara zonasi atau jarak tempuh dari rumah ke tempat atau ke sekolah ini ya. Nah, mari kita ambil contoh, kita masuk ke salah satu sekolah ini. Kita coba pilih yang ini ya, SDN Pondok Terong 4. Nah, di sini ada beberapa pilihan atau informasi. Yang pertama, info sekolah, persyaratan, kuota, kemudian alur, statistik, seleksi, tutorial, dan pesan. Mari kita masuk ke tab yang pertama, yaitu info sekolah. Nah, di sekolah ini akan dilaksanakan pendaftaran pada tanggal 4 sampai 8 Juli. Nah, pastinya sama ya dengan sekolah negeri di wilayah Kecamatan Cipayung dan Kota Depok ini. Sama di tanggal 4 sampai 8 Juli. Kemudian mulainya operasionalnya dari jam 8 sampai jam 12. Lokasi online dan offline ya, karena Kota Depok ini melaksanakan pendaftaran secara semi online ya. Nah, tentunya untuk pendaftarannya ini akan dilaksanakan secara online melalui website ini. Nah, ada keterangan di sini di luar jam tersebut tidak bisa mendaftar ya. Jadi, calon peserta atau pendaftar wajib memantau proses seleksi dari jam 8 sampai jam 12. Nah, untuk pengumumannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli. Nanti untuk pengumumannya akan nanti diinfokan kembali sama pihak sekolah atau operator sekolah atau panitia PPDB. Nah, nanti pastinya tidak akan sampai tidak diinformasikan ya, dan akan diinformasikan di website ini. Kemudian pengumumannya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Pengumumannya mulai pukul 9. Kemudian daftar ulang tanggal 13 sampai 14 Juli mulai pukul 8 sampai 12. Ini dilakukannya di sekolah ya ayah bunda secara offline. Jadi ayah bunda datang ke sekolah dengan membawa persyaratan-persyaratan yang diminta dari pelaksanaan pendaftaran ini. Nah, tentunya dilakukan di sekolah dengan ketentuan jadwal yang akan ditentukan kemudian. Calon peserta didik baru yang tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang ditetapkan dianggap mengundurkan diri. Nah, ini untuk awal tahun pelajarannya akan dimulai pada tanggal 18. Kemudian persyaratan dokumen ya. Ini yang pertama ada akte kelahiran atau surat kenal lahir dari rumah sakit atau dokter. Nah, ini wajib ada. Kemudian nanti diunggah dalam bentuk foto atau dokumen. Jadi nanti ayah bunda jangan lupa foto dulu ya. File akte kelahirannya. Kemudian kartu keluarga, ini juga wajib ada ya. Prioritas kartu keluarga domisili Depok ya. Kemudian surat keterangan domisili untuk keluar. Oke, pastinya nih untuk kakak yang berdomisili dekat dengan sekolah pasti akan lebih berkemungkinan bisa masuk di sekolah tersebut ya. Kemudian STSB atau ijazah PAUD atau TK. Nah, ini sifatnya opsional bagi yang nggak ada, tidak menjadi kewajiban ya. Ini hanya pilihan saja. Tapi kalau ada ini wajib dilampirkan nanti. Kemudian kartu perlindungan sosial juga opsional, ini diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu ya.
Kalau ada silahkan nanti dilaporkan kepada pihak panitia. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah ini wajib ya. Untuk contohnya nanti ada di bawah. Ini harus bermaterai. Ini sudah diisi oleh orang tua ini. Kemudian KTP wajib KTP Depok ya. Kemudian ada informasi akte kelahiran digunakan untuk mengisi identitas pada formulir pendaftaran. Kartu keluarga digunakan untuk mengisi alamat pada formulir pendaftaran, bukan surat keterangan domisili. Nanti yang akan menjadi patokan nama yang akan diambil yaitu berdasarkan akte kelahiran. Nah ini ayah bunda, sahabat pendidik juga calon peserta didik baru. Di sini SPTJM-nya bisa diunduh di sini ya. Kita klik aja. Nah ini. Nah bentuknya seperti ini ya. Nanti ini diisi dengan nama lengkap orang tua. Nah, kemudian dibaca menyatakannya ya. Kemudian diisi dengan tanggal Depok tanggal sekian. Kemudian yang membuat pernyataan sebelum ditandatangani jangan lupa dibubuhkan materai 10.000. Ini jangan diingat, nanti tinggal download aja ya. Tinggal download kemudian print out. Oke. Nah, jika ayah bunda dan juga ada calon pendaftar. Nah, ini ada juknisnya juga di sini bisa dilihat, juga bisa diunduh ya untuk informasi lebih lengkapnya. Oke, selanjutnya untuk kuota di SD Negeri Pondok Terong 4 ini. Untuk kuotanya ada 96. Ini terdiri dari 3 rombel ya. Satu rombelnya 32 siswa. Kemudian untuk alur tadi sudah dijelaskan di awal ya. Sistem PPDB-nya dari mulai pendaftar, seleksi persyaratan kalau tidak lengkap nanti akan dinyatakan tidak lolos atau mungkin ada informasi nanti dari panitia. Kemudian seleksi usia kuota belum terpenuhi. Nah bisa dilihat di sini ya. Ini untuk zonasi 1 RW. Nah ini bisa dilihat ya. Kemudian statistik di sini ada apa ya statistik? Oke, tidak bisa dibuka. Mungkin ini nanti akan terlihat jumlah pendaftar di sekolah ini. Kemudian untuk seleksi ya. Seleksinya nanti ada 3 macam. Pertama jalur zonasi, 2 jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan tugas atau anak dari pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk jalur afirmasi ini adalah untuk anak yang mohon maaf kurang mampu ya, kemudian juga anak inklusi nanti bisa masuk ke sini, tapi dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kemudian untuk tutorialnya bisa lihat di sini. Sebelum ini belum diupdate kayaknya ya. Kemudian ya itu saja. Oke ya bunda, langsung saja untuk lebih jelas ya, kita akan mencoba melakukan pendaftaran secara online. Tapi sebelumnya saya sarankan buat ayah bunda untuk mempersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen persyaratan tadi yang sudah disebutkan ya. Sehingga nanti saat melakukan pendaftaran akan lebih mudah dan lebih cepat. Oke, kita langsung masuk ke pengajuan pendaftaran online. Nah ini untuk tampilan awal seperti ini ya. Kita isikan nama Ananda atau calon peserta didik yang akan kita daftarkan. Misalnya kita akan masukkan nama kita akan masukkan di sini misalnya ini ya Putri, kemudian tempat lahirnya Depok, tanggal lahirnya 1 Juli 2004 misalnya. Oke, ini harus sesuai dengan kartu keluarga ya. Ini untuk nicknya misalnya kita isi sembarang aja dulu ya. Nih, ini ada 16 digit. Oke. Lihat.
Oke, jika sudah terisi lengkap, pastikan data yang diisi sudah benar. Ini untuk nama juga, tempat lahir, tanggal lahir ya. Jika sudah terisi dengan benar, ini di NIK biasanya hati-hati ya, karena angkanya cukup banyak juga. Kita langsung pilih sekolah. Nah, di sini ketika klik pilih sekolah ada 13 sekolah yang akan menjadi pilihan. Nah, ini ayah bunda harus sudah tahu ya mau masuk mau mendaftar ke sekolah mana. Nah, kita masuk di sini tadi ya. Seperti contoh. Nah, ini silahkan ayah bunda pilih ya untuk jalur pendaftarannya. Di sini ada zonasi, ada afirmasi, ada pindah kerja PTK. Nah, bagi bunda kebingungan untuk zonasi itu adalah pendaftar umum ya yang berada di lingkungan atau jarak tempuh terdekat dengan sekolah. Silakan masuk di zonasi. Nah, untuk afirmasi ini khusus untuk sekian persen untuk pendaftar siswa tidak mampu ya. Kemudian untuk siswa inklusi di sini nanti. Kemudian yang ketiga ini untuk pindah kerja atau PTK. Misalnya ayah bunda seorang pegawai negeri atau pegawai di lingkungan Kota Depok yang kebetulan dipindahkan ke wilayah terdekat sekolah ini. Ayah bunda bisa mengisi di sini ya. Oke, kita isi dengan zonasi. Nah, ini kita sudah mendapatkan kode sekolah tujuan yaitu kodenya 10 SDN Pondok Terong 4. Jalur yang dipilih adalah zonasi. Ini skor umur ya. Jadi nanti ketika umur diinput tadi tanggal lahir, maka sudah langsung kita bisa melihat skornya ini ya. Jenis kelamin kita rubah perempuan, agama yang dianut Islam, berkebutuhan khusus tidak ya, tidak. Nah, bagi yang berkebutuhan khusus kalau memang begitu adanya silakan tinggal disesuaikan saja di sini ya. Dan biasanya bagi yang berkebutuhan khusus ini nanti ada persyaratan tambahan ya. Persyaratan tambahannya itu kalau tidak salah itu harus melampirkan surat keterangan dari psikolog ya. Kemudian anak ke-1, warga negara Indonesia, nomor registrasi akte. Nah, ini untuk registrasi akte ini ayah bunda bisa lihat di lembaran akte Ananda ya. Nanti di situ terlihat ada nomor registrasinya. Kemudian file pendukung, akte kelahiran, surat kenal lahir. Nah, ini diupload ya. Berupa foto atau dokumen tadi. Ini diupload di sini. Tinggal klik saja. Oke. Nanti tinggal cari saja filenya ada di mana, kita klik open dan langsung ya. Misalnya di sini ada file, kemudian diklik, kemudian open. Nanti akan terisi secara langsung di sini. Nomor selanjutnya nomor kartu keluarga. Nah, ini nomor kartu keluarga ini adalah nomor di kartu keluarga yang berada di posisi paling atas. Ya. Oke, selanjutnya pilih tinggal Kota Depok, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Bojong Pondok Terong, misalnya RT RW 1 T1. Alamatnya misalnya Citayam atau Kampung Uyo. Nah, selanjutnya ini harus di-upload kembali yaitu kartu keluarga. Nah, ini upload lagi seperti tadi. Klik upload, kemudian klik file yang akan kita pilih dan open. Selanjutnya, data riwayat pendidikan anak usia dini, TK atau RA. Nah, di sini masukkan NPSN TK sebelumnya ya. Ini adanya di ijazah TK ini biasanya. Nanti diinput di sini. Kemudian NISN siswa jika sudah. Kemudian nomor induk siswa nasional jika sudah memiliki.
kemudian nama sekolah PAUD-nya. Nah, ini juga diupload sama seperti tadi. Jadi nanti tipsnya, file-file yang akan kita upload di pendaftaran ini kita simpan di satu file ya. Kita simpan di satu file sehingga saat diminta nanti akan lebih mudah. Oke, selanjutnya data orang tua. Nah, ini ayahnya diinput namanya, kemudian nik ayahnya bisa dilihat di kartu keluarga, tanggal lahir, pendidikan ayah, misalnya SMA sederajat, pekerjaannya tinggal pilih aja dari sini ya. Misalnya pedagang. Penghasilannya juga diisi, jangan lupa. Ya, berkebutuhan khusus tidak. Nomor handphone jangan lupa masukkan di sini ya. Oke. Data ibu kandung juga di sini. Selanjutnya ya. Diisi. Kemudian nomor induk keluarga ibu juga diisi. Kemudian tanggal lahir ibu juga diisi, jangan lupa. Pendidikan ibu. Ya. Kemudian pekerjaan ibu, penghasilan ibu, dan nomor telepon ibu juga ya. Semua yang ada di sini diisi semua. Sama ya isiannya. Nah, ini ada juga permintaan untuk upload lagi, yaitu ijazah PAUD. Silakan diupload lagi. Kemudian SPTJM yang tadi di-download ya, yang bermaterai itu. Kemudian KTP juga diupload. Nah, ini foto calon peserta didik baru. Nah, ini diharapkan siswa tersebut atau calon pendaftar tersebut memiliki foto berpakaian rapi, background merah ya. Sebaiknya background merah ya, biar seragam. Diupload di sini. Oke. Nah, jika semua isian dari formulir pendaftaran ini sudah penuh atau sudah lengkap, sudah diperiksa lagi, silakan ayah bunda untuk mencentang kotak-kotak ini ya. Artinya ayah bunda menyetujui dan juga bertanggung jawab terhadap semua data yang sudah diberikan pada saat melakukan pendaftaran ini. Kemudian yang terakhir, Anda setuju bahwa keputusan hasil seleksi ini tidak dapat diganggu gugat. Oke. Nah, alhamdulillah, tinggal langkah akhir adalah mendaftar. Klik. Oke, ayah bunda, di sini berdasarkan data yang sudah diisi ayah bunda saat melakukan pendaftaran di formulir pendaftaran tadi. Nah, ini resumenya sudah terlihat di sini. Formulir pendaftaran calon peserta didik baru ya. Ini ID pendaftarannya nanti bisa lihat ya. Kemudian nik pendaftaran, nik Ananda ya, atau calon siswa. Untuk nama, tempat tanggal lahir, alamat, waktu mendaftarnya jam berapa, ID pilihan sekolahnya ini SD Pondok Terong 4. Status pendaftaran perlu diverifikasi. Nah, nanti panitia akan memverifikasi dalam waktu periode tanggal 4 sampai dengan pada saat sebelum pengumuman diumumkan secara terbuka ya. Oke, tahap selanjutnya adalah silakan Anda cek di menu cari untuk melihat atau mengetahui data telah dikonfirmasi oleh tim verifikasi panitia PPDB. Data yang telah diverifikasi akan masuk ke tahap seleksi pada menu seleksi ya. Nah, ini dicetak ya, sebelum ditutup dicetak terlebih dahulu. Oke. Ini dicetak sebagai bukti bahwa sudah melakukan pendaftaran, kemudian print ya. Oke ayah bunda, sahabat pendidik dan juga adik-adik calon peserta didik di tingkat sekolah dasar. Alhamdulillah kita sudah melakukan atau memberikan informasi dan tutorial mengenai bagaimana PPDB di SD Negeri Wilayah Kecamatan Cipayung serta cara menginput data saat melakukan proses pendaftaran, yaitu untuk mengisi formulirnya ya. Nah, mudah-mudahan informasi ini atau tutorial ini bisa bermanfaat buat ayah bunda yang akan mendaftarkan putra-putrinya
ke sekolah negeri di wilayah Kota Depok, terutama khususnya di wilayah Kecamatan Cipayung. Dari saya mohon maaf apabila ada kurang lengkap, silakan boleh tanya langsung di kolom chat. Dan bagi yang suka dengan video ini silakan boleh like dan juga share sebanyak-banyaknya kepada teman atau saudara yang akan juga melakukan pendaftaran di tingkat sekolah dasar Kecamatan Cipayung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.